Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Intan Ade Purnama, kelas 4 HTN angkatan 2018, NIM 1061802236. Di sini saya akan menjawab soal dari tugas hukum lingkungan, yaitu dari Pak Z Haryanto. Baiklah, soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Baiklah, di sini tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang pertama yaitu melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Yang keenam, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Dan ketujuh, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang kesembilan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang kesepuluh, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global. Itulah tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 3 nomor 32 tahun 2009. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya ialah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merumuskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan atas beberapa asas. Jelaskan. Di sini adapun asas dari Pasal 3 nomor Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu yang pertama, tanggung jawab negara, dan yang kedua, kelestarian dan keberlanjutan, dan ketiga, keserasian dan keseimbangan, keempat, keterpaduan, kelima, manfaat, keenam, kehati-hatian, dan ketujuh, keadilan, dan kedelapan, ekoregion, kesembilan, keanekaragaman hayati, kesepuluh, pencemar membayar, ke-11 partisipatif, ke-12 kearifan lokal, ke-13 tata kelola pemerintahan yang baik, dan yang terakhir otonomi daerah. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan asas yang pertama, yaitu tanggung jawab negara. Di sini asas tanggung jawab negara itu jelas dalam pengelolaan lingkungan, tanggung jawab negara harus jelas bertanggung jawab atas kerusakan, pengelolaan, dan lain sebagainya. Itulah penjelasan yang pertama. Dan untuk penjelasan yang kedua tentang asas kelestarian dan keberlanjutan. Jadi di sini jelas pasal ini untuk kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga, di sini keserasian dan keseimbangan jelas. Di sini pasal ini menjelaskan bahwa di sini menjaga keserasian dan keseimbangan sumber daya alam, lingkungan, dan lain sebagainya. Keterpaduan dan memanfaatkan semua yang dihasilkan oleh lingkungan dan tidak merusaknya. Ya, itu. Baiklah. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaannya, pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk tanah air Indonesia pada saat sekarang ini, yang tentunya juga berdampak terhadap lingkungan hidup. Jelaskan pendapat saudara tentang dampak dimaksud dalam
perspektif hukum lingkungan. Jadi di sini saya akan mencoba menjawab dampak positif. Yang pertama, dampak positif bagi lingkungan khususnya di Indonesia. Yang pertama, kita lihat di Jakarta, polusi udara mulai menipis. Itu dampak positif dari COVID-19 di negara Indonesia setelah diberlakukannya lockdown. Jadi populasi polusi khususnya di ibu kota Jakarta itu mulai tidak ada lagi. Langit menjadi biru kembali dan ya udara menjadi segar. Itu dampak positif COVID-19 di tanah air kita Indonesia. Dampak negatif terhadap lingkungan, saya rasa sekarang tidak ada dampak negatif bagi lingkungan ya, khususnya virus COVID-19. Menurut saya banyak efek positif COVID-19 bagi lingkungan di Indonesia. Kan diberlakukannya lockdown, berarti orang-orang terutama yang pekerjaannya di pabrik misalnya, pabrik juga sekarang banyak yang berhenti, ditutup. Ya itu. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Adapun kelebihannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya datang dari diri saya sendiri. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita bertemu lagi? Semoga Bapak dosen Pak Z sehat selalu, dijauhkan dari segala mara bahaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.